Di video kali ini, kita akan mengupas habis rahasia sukses memperbanyak anakan padi dengan metode yang terbukti menghasilkan. Bayangkan, hanya dengan cara yang tepat, anakan padi kita bisa melonjak pesat dan produktif loh. Penasaran bagaimana caranya? Tonton sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan update terbaru dari channel Giarta Production. Ada pengumuman penting nih untuk rekan-rekan tani semua. Dalam rangka kami menuju 100.000 subscriber, kami akan bagi-bagi rezeki ke rekan-rekan tani, yaitu logam mulia seberat 0,25 gram untuk satu orang pemenang, dan uang tunai masing-masing Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Nah, pengumuman pemenang akan saya umumkan setelah channel Giarta Production mencapai 100.000 subscriber ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja subscribe channel Giarta Production dan like video ini, serta bagikan juga video ini ke rekan-rekan tani yang lain agar mereka juga tahu pengumuman penting ini. Oke, mari kita lanjut ke pembahasannya. Dalam budidaya padi, salah satu kunci utama untuk meningkatkan produktivitas adalah jumlah anakan produktif ya. Semakin banyak anakan yang dihasilkan, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan panen yang melimpah. Anakan produktif merupakan tunas baru yang tumbuh dari batang utama padi, dan mereka inilah yang kelak akan menghasilkan bulir padi. Jadi, tak heran jika banyak petani yang berlomba-lomba mencari cara agar padi mereka bisa menghasilkan anakan yang banyak. Namun, memperbanyak anakan padi ini bukanlah tugas yang mudah ya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti jenis varietas padi, teknik tanam, hingga pemupukan yang tepat. Dalam video ini, saya akan berbagi tips berdasarkan pengalaman nyata yang sudah diterapkan di kelompok tani Giarta Tani sendiri. Jadi, pastikan rekan tani semua menyimak hingga akhir video ini ya. Langkah pertama yang sangat penting dalam upaya memperbanyak anakan padi adalah memilih jenis padi yang tepat. Beberapa varietas padi memang sudah dikenal memiliki kemampuan menghasilkan anakan yang banyak. Di kelompok tani Giarta Tani, jenis padi Ceherang dan Impari 48 sangat direkomendasikan ya. Namun, memilih varietas padi tidak bisa asal-asalan. Rekan tani perlu menyesuaikan jenis padi dengan kondisi tanah dan iklim di lokasi masing-masing. Misalnya, padi yang cocok ditanam di dataran tinggi mungkin tidak akan optimal jika ditanam di dataran rendah ya. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik varietas padi yang akan digunakan. Nah, setelah memilih varietas padi yang tepat, langkah berikutnya adalah menanam bibit padi yang muda. Menanam bibit yang masih muda antara umur 14 hingga 18 hari setelah sebar telah terbukti mampu meningkatkan potensi anakan yang dihasilkan ya. Kenapa demikian? Karena bibit muda memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik sehingga bisa tumbuh lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak tunas. Saat menanam bibit, jangan terlalu banyak memasukkan batang per lubang tanam, cukup 2 hingga 3 batang per lubang agar tidak terjadi persaingan unsur hara di dalam tanah. Dengan demikian, tanaman padi bisa mendapatkan nutrisi yang cukup untuk tumbuh optimal dan memproduksi anakan dalam jumlah yang besar. Nah, jarak tanam juga memainkan peran penting dalam memperbanyak anakan padi ya. Jarak tanam yang terlalu rapat akan membuat tanaman padi saling berebut nutrisi dan cahaya matahari, sehingga anakan yang dihasilkan akan berkurang. Saya merekomendasikan menggunakan jarak tanam minimal 30 x 30 cm atau lebih baik lagi menggunakan sistem tanam jajar legowo 2:1. Dengan jajar legowo, tanaman padi akan memiliki ruang yang lebih luas untuk tumbuh dan menyerap nutrisi, sehingga anakan padi yang dihasilkan pun lebih banyak.
Selain itu, sistem tanam ini juga memudahkan dalam pengelolaan air dan mengendalikan gulma ya. Nah, pemupukan dasar adalah kunci awal untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi tanaman padi. Di kelompok tani Kiara Tani, pemupukan dasar dilakukan dengan menggunakan pupuk organik sebanyak 2 ton per hektar. Penggunaan pupuk organik ini sangat penting karena dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Selain pupuk organik, saya juga mengaplikasikan kapur pertanian untuk menetralisir pH tanah. Tanah yang terlalu asam atau basah akan menghambat penyerapan nutrisi oleh tanaman sehingga pemupukan pun menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, menyeimbangkan pH tanah dengan kapur sangat penting sebelum mulai menanam padi. Setelah pemupukan dasar, langkah berikutnya adalah pemupukan susulan yang dilakukan pada 7 hingga 10 hari setelah tanam. Untuk memperbanyak anakan, saya menggunakan kombinasi pupuk urea sebanyak 100 kg dan NPK 300 kg per hektarnya. Nah, kombinasi ini terbukti efektif dalam mempercepat pertumbuhan anakan produktif ya. Selain pupuk urea dan NPK, saya juga menambahkan pupuk tambahan berupa micin dan ultradap yang diaplikasikan dengan cara disemprotkan setiap 7 hari sekali hingga tanaman padi berusia 45 hari. Dosis yang digunakan adalah 3 sendok makan ultradap dan 2 sendok makan micin yang dilarutkan dalam tangki yang 16 liter. Teknik penyemprotan ini sangat membantu dalam memperbanyak anakan padi dan menjaga kesehatannya ya. Nah, setelah tanaman padi memasuki fase generatif atau sekitar umur 50-60 hari, pemupukan tetap dilakukan untuk memastikan anakan yang sudah terbentuk. Pada tahap ini, saya menggunakan pupuk MKP dan KNO3 dengan dosis masing-masing 3 sendok makan per tangki semprot 16 liter. Penyemprotan ini dilakukan setiap 7 hari sekali hingga tanaman padi memasuki fase pematangan ya. Tujuan dari pemupukan pada fase generatif ini adalah untuk memastikan pengisian bulir padi berlangsung optimal sehingga bulir bisa terisi penuh dari pangkal hingga ujung malai. Dengan demikian, hasil panen yang didapatkan akan lebih berkualitas dan bernas. Nah, selain pemupukan, pengendalian hama dan penyakit juga tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan tanaman padi. Namun perlu diingat, saya tidak mencampurkan pupuk dengan pestisida dalam satu aplikasi ya. Pengendalian hama dilakukan secara terpisah agar efektivitas pupuk tidak terganggu. Beberapa hama yang sering menyerang tanaman padi diantaranya warang, tikus, dan ulat graya. Untuk mengendalikan hama ini, saya menggunakan pestisida sesuai dosis yang dianjurkan, tetapi tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem. Saya juga mengajak para rekan tani di seluruh Nusantara untuk berbagi pengalaman dalam memperbanyak anakan padi. Setiap daerah memiliki kondisi tanah dan iklim yang berbeda-beda ya, sehingga metode yang berhasil di satu tempat belum tentu berhasil di tempat lain. Oleh karena itu, berbagi informasi dan pengalaman sangat penting untuk menemukan metode yang paling efektif. Selain itu, jangan ragu untuk mencoba teknik-teknik yang sudah dibagikan di channel Giarta Production dalam video-video sebelumnya. Jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan, rekan tani bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Mari kita saling berbagi ilmu dan pengalaman demi kemajuan pertanian di Indonesia ya. Itulah beberapa tips dari Giarta Production untuk memperbanyak anakan padi dan meningkatkan produktivitas tanaman. Jangan lupa untuk mencoba metode-metode yang sudah dijelaskan dan lihat hasilnya di sawah kalian.
Jika ada pertanyaan atau masukan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar semakin banyak petani yang mendapatkan manfaat dari informasi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.